Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Sagita Meriati dari Prodi PGSD kelas A semester 2 akan menyampaikan tugas penilaian akhir semester mata kuliah Desain Pembelajaran dosen pengampu Dr. Nina Iwati Wahida, SPDI MPD, mengenai model pembelajaran Discovery Learning untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SD. Oke, langsung saja kita masuk materi pertama. Sebelumnya, apa sih model pembelajaran Discovery Learning itu? Model pembelajaran Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam belajar dengan menemukan informasi sendiri yang mengarah pada keaktifan siswa dalam menemukan konsep pelajaran itu sendiri. Sehingga model Discovery Learning dapat diterapkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk materi yang kedua adalah apa saja sih tujuan pembelajaran model Discovery Learning pada mata pelajaran Bahasa Indonesia? Model Discovery Learning dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan kritis dan analitis, meningkatkan motivasi belajar, membuat siswa berpikir kreatif dan mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan menulis dan berkomunikasi. Untuk tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia secara umum adalah siswa dapat menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dan bahasa negara, maka kita patut untuk menghargainya. Yang kedua, siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsinya. Lalu, untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia secara khusus, salah satunya adalah membantu siswa agar mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara efektif sesuai potensinya. Untuk materi selanjutnya adalah instrumen soal bahasa Indonesia, meliputi yang pertama soal kontekstual, di mana siswa diminta memprediksi kata-kata yang digunakan dan menjelaskan perbedaan makna tersebut. Contohnya, saya pergi ke pasar untuk membeli beras dengan saya pergi ke pasar untuk membeli baju. Yang kedua, soal refleksi, di mana siswa diminta untuk menulis cerita tentang pengalaman pribadi terkait tema yang dipelajari pada pelajaran Bahasa Indonesia. Yang ketiga, soal diskusi. Siswa dibagi menjadi kelompok dengan topik terkait dengan tema yang dipelajari dalam Bahasa Indonesia. Yang keempat adalah soal proyek. Siswa diminta membuat proyek menggunakan berbagai sumber dan teknologi untuk mencari informasi. Materi yang selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama adalah stimulus. Langkah pertamanya adalah dengan memulai kegiatan belajar dari pembelajaran yang dilakukan peserta didik dan guru. Interaksi yang muncul seperti mengajukan pertanyaan atau membaca buku. Yang kedua, identifikasi masalah. Proses ini memberi kesempatan peserta didik dalam melakukan identifikasi dilakukan sebanyak mungkin dengan bahan pelajaran. Yang ketiga, penghimpunan data. Jika rumusan hipotesis masalah sudah ditemukan, siswa mampu memberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Yang keempat, olah data. Dilakukan validasi lewat wawancara dan observasi, lalu ditafsirkan berdasarkan temuan yang didapat dari data itu. Yang kelima, pembuktian. Proses ini dilakukan menggunakan tafsir dari data valid, kemudian adanya pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang sudah dihubungkan menggunakan proses hasil data. Yang keenam, sekaligus terakhir, adalah generalisasi. Hasil pembuktian pengolahan data kemudian ditarik kesimpulan yang dijadikan sebuah prinsip umum dan digunakan, kemudian berlaku untuk semua aktivitas atau masalah. Untuk materi yang terakhir, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan model Discovery Learning. Untuk kelebihan utama dari model Discovery Learning adalah peserta didik mendapat pengetahuan, mengembangkan kesiapan diri, dan memberi peluang agar dapat berkembang serta maju sesuai dengan kemampuan peserta didik. Lalu untuk kekurangan model Discovery Learning adalah peserta didik harus memiliki kesiapan mental yang matang. Jika keadaan kelas memiliki banyak siswa atau terlalu banyak, sehingga metode ini tidak akan bisa tercapai dan memberi hasil yang memuaskan. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. See you.